Diduga tidak pernah lakukan perawatan, kondisi gedung sekolah SD Negeri 177652 Hausisada Kecamatan Dipoholon rusak ringan semakin menjadi rusak parah. Sungguh memprihatinkan kondisi gedung sekolah dasar negeri nomor 177652, Hausisada Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, kondisinya terkesan tidak terawat. Hal ini diketahui Kapsek SD Negeri nomor 177652 tidak melakukan perawatan ringan sekolah dan perbaikan ringan. Terlihat asbes atau plafon sekolah bolong-bolong. Dari pantauan wartawan dan LSM di lokasi, kondisi gedung sekolah mengalami banyak kerusakan, terlihat atap asbes dan jendela sisi depan ruang kelas yang hancur, ditambah lagi kaca jendela ruangan kelas rusak dan ditutup dengan plastik, bahkan terlihat juga di sisi depan ruangan kantor kepala sekolah asbesnya sudah rusak parah tak terurus. Diduga, pihak sekolah sejak tahun 2021 lalu tidak pernah melakukan rehab ringan untuk merawat gedung sekolah tersebut. Mirisnya, kondisi WC yang berada tepat di belakang gedung sekolah, baik yang diperuntukkan bagi siswa dan para guru, dalam keadaan jorok dan menimbulkan bau tidak sedap. Terlihat mobiler, bangku dan kursi banyak yang rusak di salah satu ruangan yang dibiarkan berserak yang semestinya bisa dipindahkan untuk menambah kebersihan sekolah tersebut. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah BOS tahun 2021 hingga tahun 2023 untuk dipergunakan sebagai dana penunjang kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Sekolah SD 177652, Rumondang Silitonga, saat dikonfirmasi oleh wartawan gapuranews.id dan rekan pers lainnya juga bersama tim LSM di kantornya, Selasa tanggal 26 September tahun 2023, mengatakan, kerusakan yang berlangsung cukup lama itu, sudah dilakukan pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, bahkan baru 1 bulan yang lalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dari sekolah kita ini, Pak, ujar Kepala Sekolah. Namun sampai sekarang permohonan kami agar bangunan gedung sekolah ini diperbaiki, hanya saja, hingga kini, tak kunjung direalisasikan. Tambahnya lagi, kondisi seperti itu telah terjadi bertahun-tahun sebelum saya jadi kepala sekolah di sini, Pak, dalih kepala sekolah tersebut. Ketika awak media dan LSM menanyakan keberadaan kantin sekolah yang dikelola operator sekolah tersebut apakah tidak mengganggu jam kerja pegawainya, Rumondang Lahi mengatakan dia itu kan untuk menambah uang sakunya saja, Pak, jawabnya dengan wajah tak bersalah. Ketika awak media meminta pendapat dari Ketua DPC LSM LPPASRI Tapanuli Utara Bangun Manalu mengatakan, ya, selamat sore buat rekan-rekan pers. Mengenai pendidikan ya di Tapanuli Utara, di mana tim jurnalis meminta pendapat dari saya Bangun MT Manalu sebagai Ketua LSM LPPASRI. Sebenarnya ini tidak boleh dibiarkan terjadi ya, karena sudah ada yang mengatur Permendikbud ya, nomor 63 tahun 2022, di mana ada 16 komponen di sana yang mengatur ya penggunaan dana BOS itu. Salah satunya adalah pemeliharaan rutin ya, untuk sarana dan prasarana gitu. Ini selalu ditemukan tim jurnalis ya, di mana sekolah itu memang benar-benar tidak ada perawatan ya. Selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab di sana ya, tidak ada, mungkin kita duga tidak mempergunakan itu dana BOS sesuai dengan Permendikbud tadi gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya kurangnya pengawasan dari kepala bidang ya, kepala bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Utara gitu. Jadi sudah jelas tugasnya sebagai kabid dari sarana dan prasarana itu adalah membantu kepala dinas pendidikan gitu, yang dimana kepala dinas juga yang memberikan mandat ya, atau menugaskan sarparas tadi gitu. Jadi kalau memang kabid tidak benar-benar bisa melaksanakan tugasnya gitu ya, tidak monitoring ke sekolah, seharusnya ini harus ditindak gitu loh ya, perlu dievaluasi juga gitu. Masa setiap jurnalis melakukan tugasnya kontrol sosial atau monitoring, selalu permasalahannya selalu masalah sarana dan prasarana. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi untuk bagian hal itu ya. Seperti di SD Hausisada, di mana melihat
parkiran yang ada di sekolah sudah hampir tumbang ya. Sudah hampir tumbang. Itu sudah hampir tumbang ya. Sudah mengancam keselamatan anak-anak yang bersekolah di sana gitu. Jadi itu kan bisa diupayakan dengan memperbaiki parkiran itu agar berdiri sebagaimana mestinya. Kalau tidak langsung saja itu dibongkar habis gitu ya, agar tidak mengancam keselamatan anak-anak sekolah. Itu masalah parkirannya. Jadi kepala sekolah pun seharusnya bertanggung jawab, dan kepala dinas kita minta saat ini melihat turun ke lapangan sampai di mana sih kinerja seorang kepala sekolah itu gitu ya. 2 tahun kepemimpinan tidak ada membenahi sekolah, itu wajar dipertanyakan ya. Terima kasih. Ya, sama juga dengan perpustakaan di sekolah ya, yang dimana perpustakaan itu ya sangat kotor, banyak rumput-rumput di sana yang tidak dibersihkan lah ya, dibiarkan itu rumput-rumput berkembang biak gitu. Apa tidak ada Jumat bersih yang dilakukan di sekolah itu gitu ya? Harusnya itu dibersihkan gitu loh ya. Harus dibersihkan, dibuat Jumat bersih. Untuk kegiatan Jumat bersih sudah biasa kok dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. 1 jam 2 jam itu akan tuntas gitu ya. Jadi apalagi saya dengar informasi ada yang berjualan ya, seorang pegawai di sekolah SD Negeri Hausi Sada. Ini tidak boleh dibiarkan gitu loh ya. Masa seorang guru atau pegawai ya yang sudah ada kegiatan rutinitasnya di sana harus berjualan gitu. Gimana dia mau fokus kalau dia sudah berjualan gitu? Jadi tidak boleh dibiarkan gitu. Jadi sekali lagi saya minta tolong Kepala Dinas Pendidikan agar menegur Kepala Bidang Sarana dan Prasarana gitu ya, agar aktif turun ke lokasi melihat sekolah-sekolah, biar ini tidak selalu permasalahan bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Ini tidak boleh terjadi. Untuk masalah perawatan berkala gedung sekolah sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Di sana dari 16 item komponen penggunaan dana BOS sudah disertakan untuk pemeliharaan berkala sarana dan prasarana sekolah, ujar Bangun. Tapi nyatanya sesuai pengakuan kepala sekolah sudah 2 tahun penuh dia tidak melakukan perawatan hingga sampai saat ini, sejak saya jadi kepala sekolah di sini. Hal ini tentu ada dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut. Untuk itu diminta kepada pemerintah Kabupaten Taputi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Taput agar mengevaluasi kepala sekolah yang tidak bisa atau tidak mau merawat sekolah dengan anggaran dana BOS. Karena penggunaan dana BOS telah diatur berdasarkan Juknis dan BOS terkait penggunaannya. Reporter Gapura News Tapanuli Utara, Noris Hutapea, melaporkan.